Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwanu fiddin, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan pertama tadi sudah kita sampaikan bahwa ada dua keadaan orang yang ditimpa gejala futur. Yang pertama adalah seseorang yang merasakan adanya kelemahan dalam melakukan atau menunaikan ibadah, merasa berat melakukan perkara-perkara yang sunnah, bahkan merasa bosan dalam menuntut ilmu agama. Kalau yang seperti ini sesungguhnya sesuai dengan tabiat, di mana terkadang muncul dalam diri seseorang di sela-sela kehidupan yang dilaluinya. Adapun yang kedua, seseorang yang ketika ditimpa gejala futur membuatnya meninggalkan sebagian perkara-perkara yang wajib, bahkan melakukan sebagian hal yang diharamkan, dosa besar. Bermudah untuk duduk dengan ahlul fusaq, orang-orang yang fasik. Bermudah-mudah untuk mendengarkan perkataan ahlul ahwa dan ahlul bid'ah. Keadaan yang kedua ini, kalau dibiarkan, maka orangnya akan semakin parah. Untuk itu, ikhwanu fiddin akramakumullah, salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk membantunya adalah menegakkan at-tarbiyah wa tasfiyah. Tarbiyah dan tasfiyah. Tarbiyah maknanya adalah menanamkan pendidikan agama yang benar, amal yang benar, keyakinan yang benar, ibadah yang benar. Sedangkan tasfiyah adalah memberikan peringatan akan bahayanya para penyeru kesesatan dari kalangan ahlul ahwa atau dari kalangan ahlus syubhat, orang-orang yang kecenderungannya mengikuti syahwat. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mentarbiyah dan mentasfiyah umatnya dengan sempurna. Di dalam hadis, beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min nabiyyin illa an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yungdira ummatahu min syarrin ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada satu nabi pun melainkan nabi tersebut akan menunjukkan kepada umatnya kebaikan yang diketahuinya untuk mereka dan mengingatkan umatnya dari keburukan dan kejelekan yang diketahuinya untuk mereka. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis ini. Tugas para anbiya
termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak sekedar mentarbiyah, tetapi juga mentasfiyah, membersihkan segala pemahaman yang salah, segala pemahaman yang menyimpang. Jadi dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Harus ada tarbiyah, juga harus ada tasfiyah. Ada lagi sebuah riwayat dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, yakunu fi akhir zaman dajjaluna kadzabun ya'tuna ilaikum bil ahadits ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wa la yaftinunakum. Akan ada, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di akhir zaman para dajjal, pendusta, di mana mereka akan mendatangi kalian. Mereka akan menyampaikan kepada kalian hadis-hadis, menyampaikan segala persoalan yang terkait dengan masalah agama yang mana kalian sebelumnya tidak pernah mendengarnya, dan bapak-bapak kalian pun tidak pernah mendengarnya. Maka berhati-hatilah kalian dari mereka, kata Nabi, dan jauhilah mereka agar jangan sampai mereka menyesatkan kalian dan membuat fitnah bagi kalian. Ini tahdir, peringatan, tasfiyah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam demi kebaikan umatnya. Ini manhaj ta'lim yang sesungguhnya, warisan yang ditinggalkan oleh para anbiya, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua kita butuh akan adanya tarbiyah dan tasfiyah. Para sahabat melakukan hal yang sama. Para tabi'in pun demikian. Seperti ungkapan seorang tokoh tabi'in yang sudah masyhur. Seorang tabi'in yang berguru langsung kepada sekian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berguru langsung kepada sahabat Abu Hurairah, yaitu Abu Bakar Muhammad ibnu Sirin. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu syar'i, ilmu agama ini adalah bagian daripada agama itu sendiri. Maka lihatlah, perhatikan dari siapa kalian mengambilnya. Ini manhaj yang harus kita pegang kuat-kuat. Jangan sampai gegabah dalam menerima segala informasi, segala perkara yang terkait dengan masalah agama, kecuali dari orang yang sudah jelas keadaannya. Akidahnya benar, manhajnya benar, ibadahnya baik, akhlak dan perangainya pun baik. Akhwatidin, kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya penting untuk kita ketahui sebetulnya faktor apakah yang membuat seseorang itu menderita atau merasakan adanya gejala futur. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya pertama adalah dini, faktor keagamaan. Pertama faktor dini, faktor keagamaan. Boleh jadi seseorang pada awalnya dalam keadaan lurus sesuai dengan fitrahnya, tetapi lantaran tidak mendapatkan tarbiyah yang benar,
ketika diuji oleh Allah, ketika dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, malah menyebabkan dirinya mundur. Hal pada awalnya dalam keadaan semangat, istiqomah, kuat. Atau boleh jadi seseorang terlalu berlebihan dalam menjalankan perintah agama, gulu dalam hal ibadah, terlalu keras dalam hal memberikan penilaian terhadap segala sesuatu yang dilihat di sekitarnya. Sehingga ketika mendapatkan benturan, dia yang pada awalnya semangat, kemudian jadi mundur dan merosot kesemangatannya. Untuk itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita semua dalam sabdanya, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celakalah, binasalah orang yang gulu, terlalu berlebih-lebihan. Binasalah orang yang gulu, orang yang terlalu berlebih-lebihan. Binasalah orang yang gulu, terlalu berlebih-lebihan. Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita bahwa agama ini mudah, tidak sulit, tidak berat. Seperti ketika datang 3 orang dengan sengaja ke rumah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertanya tentang bagaimana ibadah Nabi. Ketika mereka sudah mendapatkan jawabannya, mereka merasa bahwa ibadah yang selama ini mereka lakukan itu ternyata tidak ada apa-apanya. Maka akhirnya yang satu mengatakan, saya akan terus-terusan ibadah, sholat malam, tidak akan tidur. Yang kedua mengatakan, saya akan terus-terusan berpuasa, tidak akan berbuka. Yang ketiga mengatakan, saya akan menjauhi wanita, tidak akan menikah, demi meraih kehusyuan dan kehebatan dalam hal ibadah. Apa yang dikemukakan oleh 3 orang tadi didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi memanggil mereka. Kemudian kata Nabi, "Qultum antum alladzi qultum kadza wa kadza." Apakah kalian yang tadi mengatakan begini dan begitu? Mereka menjawab, iya wahai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, bukankah kalian tahu bahwa sungguhnya akulah yang paling bertakwa kepada Allah dibanding kalian? Akulah yang paling takut kepada Allah dibanding kalian. Tetapi aku kadang sholat, kadang juga tidur. Aku kadang berpuasa, kadang juga berbuka. Bahkan aku menikahi para wanita. Inilah sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalan hidupku. Faman ragiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang membenci sunnahku, maka bukan dari golonganku. Untuk itu, ikhwanu fillah akramakumullah, Islam sangat mengecam keras terhadap tindakan-tindakan ghulu, terlalu berlebihan. Bahkan di awal pun kita singgung sebuah ayat ketika Allah memerintahkan nabinya untuk istiqamah. Allah melarang untuk melakukan tindakan yang melampaui batasan. Ada beberapa hal ikhwanu fillah akramakumullah yang menunjukkan betapa jelek dan buruknya sikap ghulu. Antara lain yang pertama, sikap ghulu menyebabkan pelakunya inhiraf an sabilil haq, keluar menyimpang dari jalan kebenaran. Wa mujanabati makan alaihi salaf, dan menjauhi apa yang telah dipegang oleh kaum salaf. Ini yang pertama. Kemudian berikutnya, yang kedua,
Sikap gulu, sikap berlebih-lebihan, ekstrim, ini akan membuat pelakunya mewajibkan sesuatu yang sebenarnya tidak wajib, atau sebaliknya, mengharamkan sesuatu yang sebenarnya tidak haram, mengkafirkan sesamanya dari kalangan kaum muslimin, mencap fasik saudara-saudaranya yang saleh. Itu semua diakibatkan karena terlalu berlebih-lebihan atau bersikap ekstrim. Yang ketiganya adalah takfirul muslim lidzanbin fa'alahu. Orang yang berlebih-lebihan dalam menjalankan perintah agama akan mengakibatkan dirinya berani mengkafirkan seorang muslim hanya karena seorang muslim itu melakukan dosa atau kemaksiatan. Atau hanya karena seorang muslim itu melakukan sebuah kesalahan. Ini seperti yang dialami oleh kelompok atau aliran Khawarij. Aliran Khawarij tidak lagi menghormati dan menjaga kehormatan kaum muslimin. Padahal sesungguhnya, ikhwanu fiddin akramakumullah, kesalahan dalam membiarkan hidup 1000 orang kafir itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan mengocorkan darah seorang muslim tanpa hak. Ini dinyatakan oleh sebagian para ulama. Jadi kehormatan seorang muslim itu yang patut untuk dijaga. Jangan sampai dilanggar, darahnya pun jangan sampai dikocorkan. Kemudian yang keempat, yang menunjukkan betapa jeleknya sikap ekstrim dalam menjalankan perintah agama adalah mengakibatkan pelakunya berani menyelisihi syariat dengan menganiaya dan membunuh orang-orang kafir yang secara hukum syariat tidak boleh diperangi dan dibunuh, yaitu orang-orang kafir yang mu'ahad, orang-orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, orang-orang kafir yang masuk ke dalam negeri kaum muslimin dengan jaminan keamanan dari pemerintahnya. Itulah diantaranya, ikhwanu fillah akramakumullah, beberapa hal yang menunjukkan betapa bahayanya kalau seseorang terlalu ekstrim, berlebih-lebihan dalam menjalankan perintah agama. Yang seharusnya dilakukan adalah tidak keluar dari jalur kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam serta dari pemahaman kaum salaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semuanya. Untuk itu, sebagai upaya menghilangkan sikap ekstrim di dalam agama, para ulama memerintahkan agar pertama, berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah yang sahih, qaulan wa amalan wa i'tiqadan, ucapan, amal, keyakinan di atas pemahaman para salafus saleh. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan di dalam sabdanya, taraktu fikum syai'ain lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitabullahi wa sunnati. Aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah meninggalkan di tengah-tengah kalian 2 perkara
yang kalian tidak akan sesat selama-lamanya kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Berikutnya yang kedua adalah tafaqquh fid din ala aidil ulama. Bertafaqquh fid din, belajar ilmu agama yang benar. Karena bisa jadi sikap ekstrim, sikap berlebihan itu diakibatkan oleh karena kebodohan. Kebodohan terhadap kitabullah dan kebodohan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir adalah senantiasa mengikuti manhaj salaf. Karena disitulah adanya jaminan keselamatan. Jika seseorang selalu iqtida, selalu mengikuti manhaj salaf, maka sesungguhnya sudah ada ilmu dalam dirinya, ada cahaya, sehingga dia bisa menjalankan agama ini dengan baik dan benar. Ikhwanu fi din, akramani wa akramakumullahu jami'an. Faktor yang kedua yang bisa menyebabkan seseorang mengalami gejala futur adalah faktor nafsi. Kalau pertama faktor dini, faktor keagamaan. Yang kedua adalah faktor kejiwaan. Faktor kejiwaan maksudnya adalah seseorang yang mengalami sakit jiwa. Sakit jiwa yang dimaksud bukan gila, tetapi seseorang yang selalu merasakan adanya was-was yang berlebihan. Seseorang yang selalu dihantui oleh rasa ketakutan yang besar. Kondisi ini bisa menyebabkan orang tersebut luntur semangatnya, menjauh dari agama. Jika dibiarkan terus-terusan dalam keadaan seperti itu, boleh jadi pada akhirnya meninggalkan agama secara mutlak. Wal'iyadu billah. Orang ini harus diselamatkan, harus dibimbing untuk senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala waswas, bisikan-bisikan yang tidak jelas, bisikan-bisikan yang tidak benar. Dibantu. Ini penyebab yang kedua. Kemudian penyebab atau faktor yang ketiga adalah ijtimai, sosial kemasyarakatan. Ikhwanu fillah akramakumullah. Perbedaan status terkadang membuat seseorang hilang kesemangatannya, hilang semangat beribadah, hilang semangat beramal, hilang semangat berilmu, lantaran ada perbedaan status. Perbedaan status bisa jadi membuat seseorang minder ketika melihat teman-teman yang sebaya, seusia, sudah menikah semua, sementara dia tetap membujang. Apalagi kalau kemudian telinganya mulai panas mendengar kata-kata yang tidak enak, seperti dibilang bujang lapuk lah, dibilang joker, jomblo, keren, atau istilah-istilah lainnya. Hal ini akan semakin membuat hatinya menjadi sempit, dan pada akhirnya hilang kesemangatan dalam dirinya untuk beramal, untuk beribadah, dan seterusnya. Faktor ini harus diwaspadai karena tidak sedikit terjadi. Ya. Ini faktor sosial kemasyarakatan. Lalu selanjutnya adalah bai'i, faktor lingkungan. Orang yang hidup di lingkungan yang baik,
di lingkungan yang kondusif, di lingkungan yang saleh, di lingkungan yang penuh dengan kesemangatan beramal dan berilmu, maka akan kuat keimanannya, akan kokoh, akan selalu tumbuh keistiqomahan dalam dirinya. Tetapi ketika seseorang mulai menjauh dari lingkungan yang baik, lingkungan yang saleh, lingkungan yang bisa mendukung tumbuhnya keimanan, ketika seseorang mulai lepas dari lingkungan yang seperti itu, kemudian masuk ke dalam lingkungan yang penuh dengan keruksakan, kefasikan, maka ini lambat laun akan membuatnya menjauh dari nilai-nilai keagamaan. Pudar semangatnya, merosot keinginan untuk beribadahnya. Pada akhirnya ia pun menderita penyakit futur. Faktor lingkungan sangat mendukung, sangat menentukan. Tidak boleh untuk kita remehkan. Itulah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak memotivasi kita agar selalu duduk bersama dengan orang-orang soleh, karena pengaruhnya demikian luar biasa dalam menumbuhkan keimanan. Jangan coba-coba menyendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, innama ya'kul dzi'bu al-ghanam al-qasiyah. Sesungguhnya serigala itu hanya akan memangsa kambing yang sendirian. Makanya ikhwanu fiddin akramakumullah, salah satu dasar ajaran kaum salaf adalah luzumul jamaah, selalu komitmen dengan persatuan dan kesatuan. Ini salah satu dasar dari ajaran kaum salaf. Kenapa harus seperti itu? Dalam rangka membangun tumbuhnya kebersamaan dalam hal iman, dalam hal semangat beramal, berdakwah dan berilmu. Jadi ingat, faktor lingkungan bisa jadi penyebab seseorang dilanda penyakit futur atau gejala futur. Faktor yang kelima adalah faktor iktisadi, maksudnya faktor ekonomi. Faktor ekonomi, umpamanya seseorang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan tidak punya harta, fakir, tidak punya apa-apa. Atau sebaliknya, seseorang dalam keadaan serba ada, serba punya, tetapi ia menghadapi satu tuntutan yang memaksanya untuk memacu usahanya supaya bisa memenuhi tuntutan tersebut. Akhirnya majelis taklim mulai ditinggalkan, majalisul ilm mulai ditinggalkan, lingkungan yang baik, lingkungan yang kondusif mulai ditinggalkan, bergaul bersama dengan orang-orang soleh juga mulai diabaikan. Yang ada hanyalah kesibukan dan kesibukan untuk mengejar sesuatu yang bisa menutupi apa yang menjadi tuntutannya itu. Pada akhirnya dia pun tidak bisa membagi waktunya antara waktu untuk dunia dengan waktu untuk akhiratnya. Kalau sudah seperti itu keadaannya, maka ia dipastikan mengalami gejala futur, hilang semangat, hilang kekuatan untuk beramal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, mal faqru akhsha alaikum,
Bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Tetapi yang aku khawatirkan atas kalian adalah ketika dunia itu dibentangkan di hadapan kalian, yang mengakibatkan kalian berlomba-lomba untuk memburunya. Yang harus dilakukan ikhwanu fiddin, akramakumullah, kalau kita menghadapi persoalan ini adalah cobalah mengadukan terlebih dahulu kepada Allah, minta jalan keluar yang baik dengan tetap menjaga supaya tidak menjauh dari lingkungan yang baik, supaya tetap tidak menjauh dari teman-teman atau sahabat-sahabat yang bisa membangkitkan semangat keimanan. Ikhwanu fiddin, kaum muslimin rahimakumullah, itulah tadi diantaranya 5 faktor yang bisa menyebabkan seseorang mengalami gejala futur. Faktor keagamaan, faktor kejiwaan, faktor sosial kemasyarakatan, kemudian faktor lingkungan, dan yang terakhir adalah faktor ekonomi. Apa kira-kira langkah yang bisa kita lakukan sebagai obat jalan keluar dari gejala futur ini? Para ulama juga menjelaskan, di antaranya ikhwanu fillah akramakumullah, selain yang sudah lewat penjelasannya, adalah memohon an yas'alallah bisidqin wa ikhlasin wa islah halihi, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kejujuran, dengan penuh keikhlasan, dan selalu berupaya memperbaiki keadaannya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memilih waktu yang tepat serta tempat yang tepat untuk melakukan hal itu. Sisakan dari waktu 1 kali 24 jam yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, memohon, berdoa, menampakkan kerendahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, an yatafaqqah fi dinillah, bertafakuh dalam agama Allah, yakni menuntut ilmu. Jangan tinggalkan menuntut ilmu dalam keadaan apapun, sesusah apapun, tetap harus kita sisakan ada waktu untuk kita gunakan duduk di majelis ilmu. Tidak bisa 1 pekan 4 kali, maka usahakan 3 kali. Tidak bisa 3 kali, upayakan 1 pekan 2 kali. Tidak bisa 2 kali, upayakan 1 pekan 1 kali. Kalau dalam sepekan tidak bisa, maka harus berpikir. Harus berpikir. Karena ini sudah warning, kalau sudah 1 minggu, selama 1 minggu nggak ada 1 waktu pun dipakai untuk duduk di majelis ilmu, ini berbahaya. Jangan sampai. Jadi tetap bersemangat untuk thalabul ilmi nafi' demi mengangkat kejahilan atau untuk menghilangkan syubhat-syubhat yang di hari-hari sebelumnya masuk ke dalam hati kita, atau untuk membersihkan segala fitnah yang sebelumnya berpengaruh terhadap jiwa kita. Bersihkan dengan cara duduk di majelis ilmu. Kalau tidak sama sekali, nanti bagaimana? Kapan akan ingat Allah Subhanahu wa taala? Kapan bisa beristighfar? Kapan bisa merenungi kesalahan yang telah dibuat? Bukankah kewajiban kita untuk selalu muraqabah
introspeksi diri. Muraqabah, introspeksi diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, an yahris, hendaknya bersungguh-sungguh untuk mendapatkan teman yang baik dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang bernuansa iman. Dalam kegiatan-kegiatan yang bernuansa iman, supaya hatinya tetap dalam keadaan bersih dan terjaga kesemangatannya dalam menggapai kebaikan. Ikhwanu fiddin, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa duduk bersama dengan orang yang saleh, orang yang baik, akan memindahkanmu dari 6 keadaan menuju 6 keadaan yang lainnya. Duduk bersama dengan orang saleh akan memindahkan 6 ke 6. Dari 6 keadaan menuju 6 keadaan yang lainnya. Antara lain yang pertama, minasyakki ilal yaqin. Duduk bersama dengan orang saleh akan memindahkanmu dari keadaan yang penuh dengan keraguan-raguan menuju kepada sebuah keyakinan. Karena teman duduk yang saleh tentu akan mengarahkan kita semuanya kepada hal-hal yang baik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, minar riya ilal ikhlas. Teman duduk yang baik, teman duduk yang saleh akan memindahkanmu dari kecenderungan dan kesenangan untuk selalu berbuat riya menjadi kecenderungan dan kesenangan untuk senantiasa mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua. Yang ketiganya, minal ghaflati ila dzikri. Duduk dengan teman yang saleh atau bergaul dengan teman duduk yang baik, yang saleh akan memindahkanmu dari keadaan yang penuh dengan ghaflah, kelalaian, menuju kepada keadaan yang penuh dengan nuansa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau duduk dengan orang yang saleh itu akan ada minimalnya saling tegur, saling nasihat, menasehati dalam hal al-haq, dalam hal kebenaran, dan saling nasihat menasehati dalam hal kesabaran. Karena orang yang saleh tahu betul kalau salah satu pilar yang menopang tegaknya Islam adalah an-nasihah. Nabi mengatakan dalam hadis Tamim bin Aus ad-Dari, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Maka orang-orang yang berpegang kepada agama jangan sampai mengabaikan apa yang disebut dengan nasihat. Bahkan Nabi SAW juga mengatakan, idastansahaka fansahu. Apabila kamu diminta untuk memberikan nasihat oleh saudaramu, maka sampaikanlah. Berikutnya ikhwanu fillah akramakumullah, yang keempat, min ragbatid dunya ila ragbah fil akhirah. Berteman, bergaul dengan orang-orang yang saleh akan memindahkanmu dari segala keinginan yang mayoritasnya dunia menjadi segala keinginan yang tujuannya adalah akhirat. Dari yang pada awalnya senang terhadap dunia saja, berubah menjadi senang terhadap perkara
akhirat. Karena seorang mukmin, seorang muslim, seperti dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mir'atu akhi, seperti ibaratnya kaca bagi saudaranya, di mana saudaranya akan selalu melihat tindak tanduknya, selalu melihat perangainya, untuk kemudian diikutinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu bergantung kepada agama temannya. Kalau kita ingin melihat hakikat keadaan seseorang, maka lihat dengan siapa dia bergaul. Karena jika seseorang bergaul dengan suatu kaum, kata Ibnu Hibban rahimahullah, apabila seseorang bergaul dengan suatu kaum, nusiba ilaihim, maka dia akan dinisbatkan atau bahkan akan dianggap sebagai bagian dari kaum tersebut. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru-niru, menyerupai gaya suatu kaum, maka ia akan dicap bagian dari kaum tersebut. Yang kelima, bergaul, berteman dengan orang-orang yang saleh akan memindahkanmu minal kibri ila tawadhu, dari perasaan sombong menuju kepada perasaan yang selalu rendah diri di hadapan orang lain. Ini manfaatnya duduk bersama dengan orang yang saleh, orang yang baik. Akan terkikis satu demi satu perangai atau akhlak kita yang buruk lantaran pengaruh teman kita yang baik. Seperti diantaranya adalah al-kibr, kesombongan. Kesombongan akan sedikit demi sedikit hilang lantaran perangai yang baik yang ditampakkan oleh teman duduk yang saleh yang selalu menampakkan ketawaduan. Man tawadha'a lillah rafa'ah. Allah mengatakan siapa yang merendahkan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala, rafa'ahu, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Tampakkan sikap rendah diri, terutama di hadapan ilmu syar'i, di hadapan ilmu agama. Dan kita harus selalu mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap di atas orang yang berilmu ada lagi yang lebih berilmu. Terus seperti itu tingkatannya hingga yang maha alim, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya ikhwanu fillah akramakumullah, apa yang kita ketahui dari persoalan agama masihlah sangat-sangat sedikit dibandingkan dengan apa yang belum kita ketahui. Oleh karena itu tidak ada istilah putus thalabul ilmi. Para a'immah, Imam Ibnu Mubarak ketika ditanya ila mata tatlubul ilm, sampai kapan Anda menuntut ilmu? Jawabannya ila mamat, sampai mati. Ada juga yang menjawab ila an adkhulal qabr, sampai aku masuk ke dalam kuburan. Jangan sampai seseorang merasa bahwa dirinya sudah menguasai berbagai macam disiplin ilmu yang menyangkut agama, kemudian tidak lagi mau belajar. Padahal orang yang dikatakan alim adalah orang yang masih tetap mau belajar. Jika seorang alim tidak lagi mau belajar, maka
dia termasuk orang yang paling bodoh. Ajhal mayakun, kata Imam Sa'id bin Jubair. Orang yang paling bodoh. Bahkan sebagian salaf ada yang ditanya, siapa kira-kira orang yang paling layak memperdalam belajar ilmu agama? Jawabannya, orang alim, orang yang berilmu. Kenapa? Karena al-khata' fihim, kesalahan yang dilakukan oleh mereka itu jelek jika dibandingkan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang jahil. Kalau orang alim itu kan dipandang, disorot, dilihat. Kalau kemudian melakukan kesalahan, maka ini fatal akibatnya. Karena itu wajar kalau seorang salaf ketika ditanya siapa yang lebih pantas belajar, jawabannya orang yang berilmu. Lah kalau orang yang berilmu saja masih terus disuruh belajar, apalagi yang tidak berilmu atau yang masih merasa kurang ilmunya. Jadi pada prinsipnya semuanya wajib belajar. Nabi mengatakan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi semua muslim tanpa terkecuali alimnya atau muta'alimnya, yang sudah jadi alim atau yang masih pelajar. Semuanya mendapatkan kewajiban. Selanjutnya, ikhwanu fillah akramakumullah, yang keenam, bergaul, duduk dengan teman yang saleh akan memindahkanmu min su'in niyah ilan nasihah, akan memindahkanmu dari niat-niat yang jelek kepada niat yang tulus. Karena teman duduk yang saleh jika melakukan sesuatu, maka ia akan melakukannya secara tulus, tanpa pamrih, tidak menghendaki adanya pujian, bukan karena manusia, tetapi betul-betul tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bergaul dengan orang yang seperti ini, setidaknya yang tadinya dalam hati kita punya niat-niatan yang tidak baik, mencari dunia, mencari ketenaran, maka akan terkikis ketika melihat temannya dalam keadaan tulus niatnya. Ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang keempatnya dari upaya untuk bisa menghindar dari gejala futur. Kalau tadi yang kedua bersungguh-sungguh untuk mendapatkan teman yang soleh, maka yang ketiga ya, maka yang keempatnya sekarang adalah an yabta'id minal bai'ah al-fasidah wa ahli syahawat, menjauh dari lingkungan yang rusak, wal bai'ah wa ahli syahawat, dan dari orang-orang yang kecenderungannya mengikuti syahwat. Yang kelima, an yahris ala ilajil muskilah, bersungguh-sungguh untuk memperbaiki problema, memperbaiki masalah, memperbaiki keadaan yang dirasakan sejak awal. Jadi jangan sampai dibiarkan berlarut-larut. Kalau seseorang merasa ada gejala futur dalam dirinya, segera cari obatnya, segera selesaikan,
segera hindari, jangan kemudian dibiarkan. Ini akan tambah parah. Yang keenam, an yasta'ina billah, memohon bantuan, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yatawakkal alaih, dan bertawakal kepadanya, berlindung kepada kejahatan setan dan para pengikutnya. Kemudian tumbuhkan keyakinan bahwa asy-syifa biyadillah. Pengobatan dari segala macam penyakit, dari segala macam gejala yang buruk termasuk futur, itu semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yakini bahwa Allah Maha mampu. Allah Maha mampu untuk memperbaiki keadaannya kapanpun Dia mau. Untuk itu hendaknya kita selalu berhusnuzan, berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hendaknya selalu menanamkan besar harapan akan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah, akramakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampaknya kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan segala apa yang tadi disampaikan memberikan kemanfaatan yang besar kepada kita semuanya. Jika ada kesalahan, maka itu murni dari kebodohan diri saya pribadi. Adapun kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.